Di masa lampau, di tanah Jawa Tengah yang kaya akan kisah dan sejarah, berdirilah dua kerajaan besar yang saling bertolak belakang dalam hal kekuasaan dan kesejahteraan. Kerajaan pertama adalah Kerajaan Pengging, dipimpin oleh seorang raja bijak bernama Prabu Damarmoyo. Negeri ini dikenal subur, tentram, dan makmur. Rakyatnya hidup damai dan bahagia di bawah kepemimpinan sang raja yang adil. Ia juga memiliki seorang putra tangguh dan sakti mandraguna bernama Bandung Bondowoso, seorang ksatria muda yang terkenal gagah, pemberani, dan berbudi luhur. Sementara itu, jauh dari Pengging, berdiri Keraton Prambanan, sebuah wilayah yang kering dan tandus, dikuasai oleh seorang raja raksasa yang kejam dan serakah bernama Prabu Boko. Meski dikenal bengis dan arogan, Prabu Boko memiliki seorang putri yang sangat cantik jelita. Parasnya bak bidadari turun dari kayangan, bernama Roro Jonggrang. Wajahnya yang anggun dan tutur katanya yang lembut menjadikan banyak orang terpesona, tak terkecuali para bangsawan dari kerajaan-kerajaan lain. Namun, di balik pesonanya, Prabu Boko menyimpan ambisi besar untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Ia merasa iri terhadap kemakmuran kerajaan Pengging dan ingin merebutnya. Maka, ia mulai menyusun rencana penyerangan. Rakyatnya dipaksa menjadi prajurit, harta rakyat dirampas untuk biaya perang, dan segala daya dikerahkan demi satu tujuan, menguasai Pengging. Setelah persiapan matang, Prabu Boko menyerang kerajaan Pengging. Perang besar pun pecah. Darah tertumpah, rumah-rumah terbakar, dan rakyat dari kedua kerajaan menderita kelaparan serta kehilangan keluarga mereka. Prabu Damarmoyo yang menyaksikan penderitaan rakyatnya tak tinggal diam. Ia lalu mengutus putranya, Bandung Bondowoso, untuk memimpin perlawanan. Pertempuran antara Bandung Bondowoso dan Prabu Boko berlangsung sengit. Keduanya sama-sama kuat dan memiliki kesaktian luar biasa. Namun pada akhirnya, Bandung Bondowoso berhasil menumbangkan Prabu Boko. Sang raja raksasa gugur di medan perang. Pasukannya tercerai-berai, dan Keraton Prambanan pun berhasil dikepung oleh pasukan Pengging. Saat kemenangan telah berada di tangan, Bandung Bondowoso memasuki wilayah Keraton Prambanan. Di sanalah ia melihat Roro Jonggrang untuk pertama kalinya. Tatkala pandangan mereka bertemu, Bandung Bondowoso seketika terpesona oleh kecantikan sang putri. Ia pun jatuh hati pada Roro Jonggrang dan memutuskan untuk meminangnya sebagai istri. Namun bagi Roro Jonggrang, keinginan Bandung Bondowoso adalah mimpi buruk. Ia merasa sakit hati dan benci terhadap pemuda itu karena telah membunuh ayahnya. Tapi ia juga tahu bahwa menolak secara langsung dapat berakibat fatal bagi kerajaannya. Bandung Bondowoso bukanlah pemuda biasa. Ia sakti, kuat, dan kini berkuasa penuh. Maka, dengan cerdas, Roro Jonggrang menyusun siasat. Ia menyampaikan bahwa dirinya bersedia dinikahi, asalkan Bandung Bondowoso bisa memenuhi dua syarat yang sangat berat dalam waktu satu malam saja. Syarat pertama adalah membuat sumur yang dalam, dan syarat kedua adalah membangun 1000 candi sebelum fajar menyingsing. Tanpa pikir panjang, Bandung Bondowoso menerima tantangan tersebut. Dengan kesaktiannya, ia langsung menggali sumur yang diberi nama Jalatunda. Dalam waktu singkat, sumur itu pun selesai. Namun ketika Bandung Bondowoso turun ke dalamnya untuk memeriksa, Roro Jonggrang menunjukkan niat jahatnya. Ia memerintahkan seorang patih sakti untuk melempar batu dan tanah ke dalam sumur, mencoba mengubur Bandung Bondowoso hidup-hidup. Namun kekuatan Bandung Bondowoso terlalu besar untuk dikalahkan dengan cara licik seperti itu. Dengan mudah ia keluar dari sumur dalam keadaan marah, namun ia menahan emosinya karena cintanya pada Roro Jonggrang masih membara. Ia memutuskan untuk tetap melanjutkan syarat kedua. Untuk membangun 1000 candi dalam semalam tentu bukan perkara mudah, bahkan mustahil bagi manusia biasa. Maka, Bandung Bondowoso memanggil bantuan pasukan makhluk halus. Dengan kekuatan gaib, para jin dan dedemit bekerja tanpa henti membangun candi demi candi. Malam kian larut, dan pekerjaan mereka hampir rampung. Hingga menjelang fajar, 998 candi telah berdiri megah. Hanya tersisa 2 lagi. Roro Jonggrang yang menyaksikan proses itu dari kejauhan mulai panik. Ia sadar bahwa jika 2 candi terakhir selesai dibangun, ia tak bisa menghindari pernikahan dengan pemuda yang ia benci. Maka ia merancang tipu daya yang kedua. Dengan dibantu para dayangnya, ia menyalakan api obor dan membakar jerami di sisi timur istana. Langit menjadi kemerahan, seolah fajar telah tiba. Tak hanya itu, mereka juga menumbuk padi dan membangunkan ayam-ayam agar berkokok, menandakan pagi telah datang.
Makhluk halus yang bekerja pun tertipu. Mereka percaya bahwa matahari telah terbit, dan sesuai aturan, mereka tak boleh berada di dunia manusia saat pagi. Satu persatu mereka menghilang dan meninggalkan pekerjaan mereka. Pembangunan pun terhenti pada Candi ke-999. Bandung Bondowoso yang mengetahui siasat Roro Jonggrang menjadi sangat murka. Cinta yang semula begitu besar kini berubah menjadi amarah yang membara. Dengan penuh kekecewaan dan kemarahan, ia mendatangi Roro Jonggrang dan mengutuk sang putri menjadi batu. Ia berkata, "Jika kau tidak ingin menjadi pengantin, maka kau akan menjadi pelengkap candi yang terakhir." Dalam sekejap, tubuh Roro Jonggrang membatu dan menjadi arca batu wanita yang hingga kini masih bisa dilihat dalam salah satu candi utama di kompleks Candi Prambanan. Arca itu dikenal sebagai Arca Durga Mahisasuramardini, namun oleh masyarakat, patung itu diyakini sebagai jelmaan Roro Jonggrang. Candi-candi yang dibangun oleh Bandung Bondowoso dan para makhluk halus itu kemudian dikenal sebagai Candi Roro Jonggrang. Sementara kompleks candi lainnya yang berdiri di dekatnya disebut Candi Sewu, yang dalam bahasa Jawa berarti 1000. Walau jumlah sebenarnya tak mencapai 1000. Cerita ini hidup dalam ingatan masyarakat Jawa hingga kini sebagai kisah tentang cinta yang tak sampai, pengkhianatan, dan kutukan abadi. Roro Jonggrang, sang putri cantik yang menolak cinta seorang ksatria, kini abadi dalam bentuk batu. Sementara Bandung Bondowoso, meski menang dalam perang, harus menelan pahitnya cinta yang dikhianati. Kisah ini juga menjadi pelajaran bahwa cinta yang dipaksakan bisa berubah menjadi kutukan. Dan kelicikan tidak selalu membuahkan kemenangan sejati. Hingga hari ini, wisatawan dari berbagai penjuru datang ke Candi Prambanan, menyaksikan kemegahan arsitektur masa lalu dan mengenang kisah tragis di balik batu-batu yang berdiri megah di tengah hamparan tanah Jawa.